Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin buat reaction video terhadap videonya Bro Devianto Wahyu soal rem belakang itu bahaya. Di short video ini Bro Devianto Wahyu menyebutkan bahwa rem belakang bahaya dapat membuat jatuh dan tergelincir. Rem belakang nggak sekuat rem depan. Rem depan umumnya lebih besar, piston lebih banyak, kaliper lebih banyak. Karena rem depan itu lebih kuat, utamakan depan. Jadi kita disuruh banyak-banyak pakai rem depan. Jadi kalau pakai rem belakang katanya bahaya. Ya walau ini anehnya mengapa ya, pakai contoh motor X-Max. Kalau pakai contoh N-Max seperti contohnya N-Max ini ya, perhatikan ukuran disc brake-nya. Emang banyak tah bedanya? Enggak tuh ya. Untuk motor matic, rem cakram belakang ukurannya bisa hampir sama dengan yang cakram depan. Ini juga mungkin ada alasan ngomong rem tromol. Rem tromol itu lebih nggak pakem, itu relatif ya. Rem tromol itu juga bisa pakem kalau ukuran drumnya besar. Terus dulu juga pernah ada kan rem tromol depan. Yang bedakan cakram dan tromol itu bukan soal pakemnya, tapi soal respon remnya. Mana yang lebih instan kerjanya, lebih spontan dibanding dengan yang rem tromol. Ya lain-lain kita nggak bahas soal itu, beda rem tromol dan cakram. Tapi ini katanya soal pistonnya. Ini kalipernya kan cuma satu depan, belakang juga cuma satu, artinya kan sama. Nah, kuat mana rem depan dengan rem belakang? Kalau di motor matic kekuatannya ya hampir sama. Mengapa bisa seperti ini? Karena kalau motor matic, perhatikan bahwa mesinnya di sini. Mesin motor matic itu di sini. Terus penumpangnya juga di sini. Ini artinya bobot motor matic itu lebih besar di belakang. Jadi berat itu lebih fokus ada di belakang. Jadi kalau lihat daya yang seperti ini, yang bannya lebih gede yang mana? Yang belakang. Yang depan itu kecil ukurannya segini tok. Yang belakang ini besar. Nah, itu. Terus ya kita ngomong soal pengereman. Perhatikan bahwa kalau menurut standar Amerika, ini MSF USA ya, Motorcycle Safety Foundation USA, Street Motorcycle Tips ya .pdf. Jika roda belakang terkunci, jangan rilis brake, jangan lepas remnya. Jika setang diluruskan, akan selipnya lurus, yang berarti tidak masalah. Yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana untuk berhenti. Jadi kalau ban belakang sudah selip, itu katanya no problem selama setangnya dibuat biar lurus. Malah jangan lepaskan remnya. Soalnya biasanya jatuh karena rem belakang selip itu ketika ban belakang mencoba meraih kembali gripnya. Begitu sudah mau dapat grip, kalau posisi ban belakang miring, itu bisa jatuh. Jadi rekomendasinya kalau ban belakang selip itu adalah biarkan terus selip sampai motornya berhenti. Itu rekomendasinya. Jadi jangan sembarangan lepas rem begitu tahu ban belakang selip. Nah, ini artinya secara implisit kita ini diminta untuk tetap pakai rem belakang. Kalau ban belakang ngelok, wis no problem. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ban depan ngelok. Jadi ban depan itu nggak boleh sampai ngelok. Nah, usahakan jangan sampai ban depan itu ngelok. Dan rekomendasi dari mereka itu, dari MSF USA, mengerem dilakukan secara bersamaan.
Jadi mengerem sampai maksimum ini artinya adalah tenaga pengereman itu diatur. Maksimumnya gimana? Artinya kalau bobot motor makin banyak di depan, ketika tenaga pengereman makin besar, ketika motor makin cepat berhentinya, ban depan itu gripnya makin besar, ban belakang itu gripnya makin lemah. Artinya apa? Artinya ketika awal melakukan pengereman, rem belakang itu kuat. Terus seiring dengan makin cepat berhentinya motor, dikurangi kekuatannya. Terus untuk rem depan awalnya lemah karena grip ban depan awalnya lemah. Begitu motor sudah mulai berhenti, motor sudah doyong ke depan, dan saat itu beban motor banyak berada di ban depan, itu kekuatan rem depan harus ditambah. Nah ini ya yang harus diperhatikan. Jadi diomongi bahaya membuat jatuh dan tergelincir ini aneh gitu ya, karena pengalaman sendiri karena pengalaman penulis sendiri, justru rem depan itu yang bahaya. Kalau jatuh, sering penulis sering ya jatuh karena pakai rem depan. Tergelincir ya pernah. Yang bahaya itu rem depan. Bahkan kemarin aja waktu hujan, karena ban belakangnya pakai Aspira Premio kan ya, bagian tengahnya kan mulus. Itu waktu hujan-hujan, ngerem belakang selip, waduh, ngeretek gitu ya. Tapi ya penulis coba tenang, terus mencoba mengendalikan rem depan sehingga bisa berhenti lebih baik. Nah itu ya yang harus diperhatikan. Terus ini omong depan lebih kuat, utamakan depan ini ya sudah dijawab tadi ya. Belum tentu ya, itu tergantung dari motornya. Kalau motornya motor laki, iya depan kuat. Kalau motor matic ya belakang juga kuat. Ya itu tadi ada dinamikanya. Kalau pas ngerem memang beban ada di depan, tapi sebelum ngerem kan beban ada di belakang. Nah sebelum ngerem ya yang lebih ngegrip kalau di motor matic ya ban belakang, ya belakang dulu utamakan. Kalau motor sudah dingkluk ke depan, sudah mengangguk ke depan, sudah banyak beban di depan, ban depan sudah mulai ngegrip di ban yang sekecil ini, barulah dipakai rem depan. Terus ini menulis ada tambahan ya, di MotoGP ada yang ngomong rem belakang itu nggak penting, itu masa lalu. Sekarang zaman Michelin sudah beda. Ini sebut Maverick Vinales, Valentino Rossi nyebut Fabio Quartararo itu bisa kencang karena rem belakang membantu berhenti lebih cepat. Itu nggak ada eksplisitnya, oh semua pengereman itu pasti pakai rem depan tok. Di sini sekarang nggak ada di MotoGP. Coba carilah, silakan kasih penulis referensinya ya. Setelah banyak ban Michelin ya, yang tahun 2019 terutama, mulai dari 2019. Nah ini kelemahannya ban Michelin sekarang, more grip on the rear, so selalu understeer, selalu pingin mendorong ke depan karena grip ban depannya kurang. Ini kelemahan motor ban Michelin sekarang. Yamaha dan Suzuki jadi kuat karena motor Yamaha dan Suzuki itu lebih berat di depan daripada misalnya motornya Ducati atau Honda yang pakai mesin V. Jadi mesin V itu sekarang lemah karena bebannya nggak cenderung di depan. Sementara kan ini Yamaha dan Suzuki kan mesinnya depan, condong depan. Nah itu grip ban depan jadi lebih kuat karena dibebani ban depannya. Ini Marc Marquez juga menghentikan motor tidak hanya pakai ban depan tapi juga belakang. Itu faktanya. Ini rear brake important tool use 70%. Jadi rem belakang sekarang dipakai di 70% di balapan. Ya ini fungsi-fungsinya ya. Mendewang berhenti, belok, mengatur ketinggian, mengatur kestabilan, mengurangi wheelie. Ya banyak ya gunanya ya. Nah ini fungsi rem belakang menjadi lebih penting di zaman Michelin karena gripnya tadi ya, penjelasannya grip belakang lebih banyak.
nggak ada Willy karena ya Michelin nggak mendukung hal itu. Dan ini Marc Marquez yang menjelaskan. Marc Marquez menjelaskan bahwa dulu zamannya Bridgestone dia bisa trail braking sangat dalam di dalam tikungan, tapi setelah pakai Michelin dia berhenti terutama sebelum menikung. Jadi nggak bisa trail braking banyak-banyak. Ini juga Paul Espargaro nyebut dia bisa lebih kencang dari Marc Marquez karena dia bisa menggunakan rem belakang. Setelah itu Marc meniru, akhirnya jadi ikut kencang juga. Nah ini adalah percobaan yang pernah penulis lakukan, menggunakan remnya belakang dulu, terus pakai rem depan. Apa yang terjadi? Mengerem dari kecepatan 94 km per jam itu butuh waktu 3,2 detik, seperti itu, secepat itu. Jadi ini nggak pakai dikocok, nggak pakai teknik depan tok, tapi ini kombinasi remnya belakang dulu, setelah motor mengangguk ke depan, rem depan dipakai. Dan idealnya adalah dengan mengatur kekuatan rem baik depan maupun belakang, sehingga kedua ban ini mendekati limit ya. Jadi tenaga pengereman itu nggak boleh konstan. Tenaga pengereman konstan itu berarti salah cara pakainya. Nah, kita pergunakan rem depan diatur sedemikian rupa sehingga mendekati limit. Kalau untuk menulis di jalan beton begini, limit itu bisa diketahui dengan suara ban ya. Suara ban bunyi cit. Nah itu, kalau bunyi citnya berterusan itu berarti kebablasan. Nggak ada bunyi cit berarti kurang maksimal ngeremnya. Nah 3,2 detik ini adalah belum maksimal. Kalau sudah maksimal bisa kurang dari 3 detik. Ini angka termasuk rata-rata. Karena lihat aja lah rider India ketika melakukan uji pengereman, mereka sebut kurang dari 4 detik juga. Ya wis, itu saja. Jadi kalau misalnya merasa ya, oh saya sudah ngerem pakai rem depan sudah mantap, nah berhenti dari kecepatan 94 km per jam bisa sekian apa enggak? Kalau nggak bisa sekian, itu berarti ada masalah dengan cara pengereman yang sekarang lagi dipakai. Ini waktu rata-rata ya. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.